Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auleni Puspita Anggraini, NPM 2001011023, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas E, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan mereview tentang kalimat dan unsur-unsurnya. A. Pengertian kalimat. Kalimat adalah sebuah kumpulan kata-kata yang mempunyai arti dan suatu bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih yang memiliki suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Kalimat juga kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat merupakan satuan bahasa yang mengandung suatu pemikiran lengkap. Dalam sebuah kalimat paling kurang mengandung suatu subjek dan predikat. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara yang naik turun dan keras lembut, disela jeda dan diakhiri dengan sebuah intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan sebuah huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Pengertian kalimat menurut Sulistyowati 2015 adalah bagian kecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiring oleh alunan titi nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau amilasi bunyi. Dalam wujud tulisan huruf Latin, sebuah kalimat ditandai dengan adanya berbagai tanda baca yang menunjukkan seperti apa kalimat harus seperti apa dibaca. Kalimat menurut Arifin dan Tasai 2002 adalah suatu bahasa kecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi, baik lisan ataupun tulisan, harus memiliki subjek dan predikat. Ciri-ciri kalimat antara lain, dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan sebuah huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik, turun, dan keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan sebuah intonasi akhir. Sebuah kalimat paling kurang-kurangnya mengandung suatu objek dan predikat. Merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fenom dan morfem. Fenom adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kalimat, sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Mempunyai pola intonasi akhir. Adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. B. Unsur-unsur kalimat. Suatu kalimat terdiri atas beberapa pembentuk kalimat. Kalimat sendiri setidaknya terdiri atas unsur, subjek, dan predikat. Berikut adalah penjabaran mengenai unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Subjek juga merupakan unsur kalimat yang melakukan tindakan atau kerja dalam suatu kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi sebagai yang pertama, membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Yang kedua, memperjelas makna. Yang ketiga, menjadi pokok pikiran. Yang keempat, menegaskan makna. Yang kelima, memperjelas pikiran ungkapan. Dan yang terakhir, membentuk kesatuan pikiran. Ciri-ciri subjek antara lain, kata atau frasa biasanya berkelas kata benda, nomina. Yang kedua, nomina tidak pernah diawali oleh kata tugas, kata depan atau kata sambung, karena kata tugas mengubah fungsi nomina sebagai keterangan. Yang ketiga, subjek bukan kata ganti tanya. Pada struktur bahasa Indonesia, subjek pada umumnya berada pada awal kalimat. Yang kedua adalah predikat. Predikat
adalah bagian yang memberi keterangan tentang sesuatu yang berdiri sendiri dan menyatakan apa yang dikerjakan atau dalam keadaan apakah subjek itu. Seperti halnya dengan subjek, predikat kalimat kebanyakan muncul secara eksplisit. Keberadaan predikat dalam kalimat berfungsi, yang pertama, membentuk kata dasar, membentuk kalimat tunggal, kalimat dasar, kalimat luas, dan kalimat majemuk. Menjadi unsur penjelas, yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dan menentukan kejelasan makna kalimat. Yang ketiga, menegaskan makna. Yang keempat, membentuk kesatuan pikiran. Dan yang kelima, sebagai sebutan. Ciri-ciri predikat. Predikat pada umumnya berada di sebelah kanan subjek. Predikat memperjelas subjek sehingga kalimat menjadi bermakna. Predikat dapat berkategori kalimat kerja atau verbal dan kalimat nomina atau benda serta kata depan atau kata sifat. Sehingga predikat menyebabkan beberapa jenis kalimat tunggal. Predikat mengisyaratkan perlu tidaknya kata lain di sebelah kanannya agar kalimat menjadi kalimat lengkap. Pada umumnya, predikat dapat dicari dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Selanjutnya adalah objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Subjek dan predikat cenderung muncul secara eksplisit dalam kalimat. Namun, objek adalah demikian halnya. Kehadiran objek dalam kalimat bergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Predikat kalimat yang berstatus transitif mempunyai objek. Biasanya, predikat itu berupa kata kerja berkonfiks me, kan, atau mei. Misalnya, mengembalikan, mengumpulkan, atau mengambili, melempari, mendekati. Dalam kalimat, objek berfungsi membentuk kalimat dasar pada predikat transisif, memperjelas makna kalimat, dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Ciri-ciri objek. Yang pertama, berupa kata benda, tidak didahului kata depan, mengikuti secara langsung di belakang predikat transitif. Lalu, jawaban apa atau siapa yang terletak di kalimat predikat transitif. Yang selanjutnya, dapat diduduki fungsi subjek apabila kalimat itu dipasifkan. Lalu, objek terdiri dari dua macam, yaitu objek penderita dan objek penyerta. Objek penderita adalah kata benda atau yang dibendakan, baik berupa kata atau kelompok kata yang merupakan sasaran langsung dari perbuatan atau tindakan yang dinyatakan oleh subjek. Objek penyerta adalah objek yang menyertai subjek dalam melakukan atau mengalami sesuatu. Yang keempat, pelengkap. Objek dan pelengkap mempunyai kesamaan dalam sebuah kalimat. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu bersifat wajib. Ada sebab untuk melengkapi makna verba predikat kalimat, menempati posisi di belakang predikat, serta tidak didahului preposisi. Perbedaan keduanya terletak dalam kalimat pasif. Dalam kalimat pasif, pelengkap tidak menjadi subjek jika ada objek dan juga pelengkap di dalam kalimat aktif. Objeklah yang akan menjadi subjek kalimat pasif, bukan pelengkap. Ciri-ciri pelengkap. Yang pertama, berada di belakang kalimat, lalu tidak didahului preposisi. Yang terakhir adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal dalam bagian kalimat. Keterangan kalimat berfungsi memperjelas atau melengkapi informasi pesan-pesan kalimat. Tanpa keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat dirasakan kehadirannya terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain-lain. Keterangan adalah sebuah unsur kalimat yang menjelaskan lebih lanjut mengenai sesuatu yang tertera di dalam sebuah kalimat. Contohnya, keterangan akan memberikan informasi mengenai tempat, waktu, cara, sebab, dan juga tujuan. Keterangan dapat berwujud kata, frasa, atau anak kalimat.
Keterangan yang berwujud frasa ditandai dengan proposisi, yaitu di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Keterangan yang berwujud anak kalimat ditandai dengan konjungsi kata hubung seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, dan sehingga. Ciri-ciri keterangan bukan termasuk dalam unsur utama, tidak bersifat wajib seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Tidak terikat dengan posisi atau mempunyai keberadaan tempat di awal atau di akhir, atau di antara subjek dan predikat. Keterangan dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya dalam suatu kalimat. Antara lain, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan sebab, keterangan tujuan, keterangan aposisi. Keterangan aposisi akan memberikan penjelasan nomina. Lalu, keterangan tambahan. Keterangan tambahan akan memberikan penjelasan nomina, subjek ataupun objek. Yang selanjutnya, keterangan pewatas. Keterangan pewatas ini akan memberikan pembatas antara nomina. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggolongan kalimat. Adapun penggolongan kalimat dapat dibagi menjadi 1. Kalimat dilihat dari segi maknanya. Kalimat dari segi maknanya ini ada beberapa. Yang pertama, kalimat berita. Kalimat berita juga sering disebut dengan kalimat deklaratif yang merupakan kalimat yang isinya memberitakan sebuah informasi kepada sang pembaca ataupun pendengar. Jika pada suatu hari kita dapati sedang bercerita mengenai suatu kecelakaan yang kita tahu, maka kita sedang memberikan kejadian itu. Yang kedua, kalimat perintah. Kalimat perintah juga bisa disebut sebagai kalimat imperatif yang merupakan kalimat yang artinya mampu memberikan perintah atau melakukan suatu hal. Pada umumnya, kalimat perintah memiliki bentuk tak transitif atau transitif, baik aktif maupun pasif. Kalimat yang predikatnya adjektiva terkadang bisa juga mempunyai bentuk perintah, tergantung pada macam adjektivanya. Sebaliknya, jadi kalimat yang bukan verbal atau adjektiva tidak mempunyai kalimat perintah. Yang selanjutnya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya sering disebut dengan kalimat interrogatif yang isinya kalimat dengan maksud untuk menanyakan sesuatu atau seseorang. Jika seseorang itu ingin mengetahui jawaban dari suatu hal. Yang selanjutnya adalah kalimat seru. Kalimat seru juga disebut sebagai kalimat interjektif yang merupakan kalimat untuk menyampaikan rasa kagum terhadap sesuatu, sehingga dalam penggunaannya menggunakan tanda seru. Lalu selanjutnya adalah kalimat berdasarkan diadhenis kalimat. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang dimana subjeknya langsung melakukan pekerjaan terhadap objeknya. Pada umumnya, kata kerja yang digunakan ditandai dengan awalan me. Yang kedua, kalimat pasif. Dalam kalimat pasif, kata kerja yang digunakan cenderung memakai kata di atau ter. Contoh kalimat pasif: bangunan di sana dikerjakan dengan sangat baik oleh para instruktur ternama, arsitektur ternama. Yang selanjutnya adalah kalimat berdasarkan urutan kata. Yang pertama, kalimat normal. Kalimat berpola dasar yang dimana subjek dan kalimatnya mendahului predikatnya. Kalimat inverse. Kalimat inverse merupakan kalimat kebalikan dari kalimat normal, di mana predikat digunakan mendahului objek. Selanjutnya adalah kalimat mirror. Kalimat mirror memiliki satu inti fungsi gramatikalnya. Bentuk kalimat mirror contohnya tambahan, kalimat jawaban, kalimat salam, panggilan, ataupun judul. Kalimat mayor. Kalimat mayor hanya memiliki subjek dan predikat saja. Objek pelengkap dan juga keterangan dapat ditambahkan sesuka hati. Sama halnya dengan yang ada
di pola dasar pertama. Yang selanjutnya, kalimat berdasarkan struktur gramatikal. Yang pertama, kalimat tunggal. Dalam kalimat tunggal, hanya memiliki subjek dan predikatnya saja. Jika dilihat dari unsur penyusunannya, maka kalimat yang panjang di dalam bahasa Indonesia dapat diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Lalu, dapat kita lihat pola kalimat di atas hanya memiliki subjek dan predikat saja, sehingga dapat dikategorikan dalam kalimat tunggal. Yang selanjutnya adalah kalimat majemuk. Dalam kehidupan sehari-hari, tak jarang kita menggabungkan beberapa pertanyaan ke dalam satu kalimat guna memudahkan dalam berkomunikasi, sehingga menghasilkan penggabungan struktur kalimat yang di dalamnya. Terdapat beberapa kalimat dasar. Penggabungan itulah yang disebut sebagai kalimat majemuk. Kalimat majemuk juga terbagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya yang pertama, kalimat majemuk setara. Struktur dari kalimat majemuk setara memiliki dua atau lebih kalimat tunggal yang apabila dipisahkan dapat berdiri sendiri. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat memiliki dua kalimat yang satuannya sebagai induk kalimat dan yang dapat berdiri sendiri atau bebas, serta anak kalimat. Kebalikannya dari induk kalimat. Yang terakhir adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan dua jenis kalimat majemuk setara dan bertingkat yang digabungkan menjadi satu kalimat. Mungkin sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.